Yang saya rasakan selama masa pandemi ini, yang pastinya saya merasakan Tuhan itu selalu ada dan Tuhan itu selalu baik ya buat kehidupan saya, terutama untuk teman-teman saya, sekitar lingkungan saya, dimanapun mereka berada, semuanya dalam lindungan dan perlindungan Tuhan. Saya teringat dalam satu kutipan ayat Alkitab, yaitu di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 ya. Untuk segala sesuatu itu ada masanya. Dan tapi bukan berarti di masa pandemi ini kita waktunya untuk bermalas-malasan, waktunya untuk lebih banyak lagi bermain, bukan ya, tapi kita mau datang tetap bersujud di hadapan Tuhan dan menikmati hadiratnya, mengucap syukur atas setiap pemberian yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita semua. Jadi buat teman-teman sekalian semua, tetap berada dalam lindungan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan ya. Apapun yang kalian lakukan di luar sana, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap perkuliahan kalian semua, tetap andalkan Tuhan dan jangan lupa mengucap syukur. Di masa pandemik ini banyak orang melihat suasana dan situasinya seperti susah atau kayak ya masa-masa sukar. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, kita juga bisa melihat bahwa masa-masa seperti ini kita bisa ambil seperti kita ada di dalam kesempatan. Yaitu kesempatannya macam-macam sih, kesempatan untuk kita mengeksplor talenta, untuk kita quality time bersama keluarga dan teman-teman, atau mungkin bahkan mengeksplor jati diri sendiri kali ya. Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah ini adalah kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena mungkin tanpa disadari, waktu masa-masanya terlihat seperti normal, biasa saja, kita mungkin kayak merasa seakan-akan tidak butuh Tuhan gitu. Makanya Tuhan izinkan kita diberikan kesempatan seperti ini. Tuhan ingin kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Di masa pandemi kayak gini, untuk saya pribadi sih, atau mungkin untuk sebagian orang ya, kita beranggapan kalau kita ini sedang ada di masa yang emang lagi sulit, kita terbatas, kita nggak bisa melakukan banyak kegiatan, dan cenderung itu membuat saya pribadi kayak nggak tahu deh harus gimana. Tapi saya teringat, saya ditegur oleh sebuah firman Tuhan dari Om Yance, kalau hidup ini adalah kesempatan. Jadi mau di situasi baik atau buruk sekalipun, hidup ini harus jadi kesempatan. Baik itu kesempatan untuk kita mengenal teman kita lebih dekat lagi, kesempatan untuk meningkatkan potensi diri kita, kesempatan untuk kita mengenal pelayanan lebih dalam. Tapi yang terpenting teman-teman, kita harus gunain kesempatan ini untuk mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Karena sejatinya kita manusia nggak bisa hidup tanpa adanya Tuhan. I need you, Lord. 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 I need you, Lord.
It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Hallelujah. Terima kasih, glory. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you from my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus.
ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Bagi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya, percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih, haleluya. Glory, terima kasih Yesus, terima kasih. Puji Tuhan, selamat sore untuk teman-teman pemuda dan remaja dimanapun teman-teman berada. Sore hari ini mungkin berbeda lagi dari minggu-minggu sebelumnya. Sabtu ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi teman-teman di ibadah Praise and Worship. Haleluya. So teman-teman, sebelum kita lebih dalam menyembah Tuhan, kayaknya kurang pas kalau kita memuji Tuhan dengan semangat ya. So dimanapun teman-teman berada, mari kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Haleluya. Serukan namanya. Haleluya. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Kita lebih semangat lagi, jangan loyo-loyo. Kita membuat hati senang, hati Tuhan senang. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja.
Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali katakan dengan iman. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, pujian puji kita. Tuhan. Sebab nama Tuhan yang sangat berkuasa. So teman-teman lebih semangat lagi memuji Tuhan. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kemenangan yang bebaskan, Selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. saya mau dengar suara teman-teman. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Katakan dengan iman. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya, Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu ya Bapa. Layakkan kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh berkenan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu ya Yesus. Biarlah hadirat-Mu hadir di bait-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, oh hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita masuk ke hadirat-Nya Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Haleluya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu ya Yesus. Haleluya. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah kepada-Mu Yesus. Haleluya. Kami mau sujud di altar-Mu yang suci. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan jamahan-Mu ya Yesus. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Sujud, haleluya, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Kami mau sujud kepada-Mu ya Tuhan. Sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya.
kasih Yesus, Kau sangat baik ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah I need you Lord, atau Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Dari tema ini, maka muncul suatu pertanyaan, bagaimana cara kita membutuhkan Tuhan? Atau kenapa kita membutuhkan Tuhan? Satu peristiwa dalam Alkitab yang saya ambil adalah, kita baca sama-sama dari Matius 8 ayat 23 sampai 27. Di situ perikop yang dituliskan oleh Alkitab adalah angin ribut diredakan. Kita baca sama-sama. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Poin yang pertama, saudara-saudara, mengapa kita butuh Tuhan ada di ayat 25. Di situ dikatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Di sini dengan kata-kata murid itu menyatakan bahwa manusia itu takut akan kebinasaan atau takut akan kematian. Pengertian lain dari takut akan kebinasaan dan kematian adalah takut akan kehilangan, baik itu kehilangan seseorang ataupun mungkin kehilangan sesuatu yang tentunya menurut kita penting. Jadi ada rasa insecure dalam kehidupan manusia dalam rasa amannya atau untuk keselamatan jiwanya. Seperti kita tahu, mungkin teman-teman semua boleh lihat perkembangan sekarang, orang-orang di rumahnya begitu banyak lapisan keamanan ya, security, mulai dari CCTV, mungkin dengan pagar yang tinggi-tinggi, pagar pakai duri, atau mungkin taruh anjing galak juga seperti itu. Kenapa sampai seperti itu? Khususnya apalagi rumah-rumah yang besar ya, kalau kita lihat rumah-rumah yang besar. Karena mereka memiliki ketakutan. Mereka memiliki perasaan insecure kalau misalnya sekalipun mereka dalam keadaan yang kelihatannya itu cukup, tapi tetap mereka menyayangi keselamatan jiwanya. Dan itulah alasan pertama kenapa kita butuh Tuhan. Dan di situ kita lihat di ayat 26, Yesus konfirmasi. Ketakutan manusia itu Yesus konfirmasi. Kita lihat di ayat 26, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Jadi Yesus tahu pada saat itu murid-murid sedang takut. Demikian juga dengan setiap kehidupan manusia. Kehidupan saya, kehidupan teman-teman semua, pasti kita ada mengalami rasa ketakutan. Karena apa? Karena kurang percaya. Itulah sebabnya sebagai orang-orang Kristen, kita tidak dapat dipisahkan dengan iman. Kekristenan itu berjalan bersama dengan iman. Kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita harus memiliki iman. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Sekalipun mungkin kita tidak mengerti isinya, atau mungkin keadaan saat ini yang kita jalani itu tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Di situ dikatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Ini kalau kita samakan dengan situasi sekarang, sekonyong-konyong itu seperti tiba-tiba ada angin ribut di saat murid-murid bersama dengan Yesus. Demikian juga dengan keadaan kita saat ini. Mungkin kita nggak tahu saat itu, waktu itu awal bulan sekitar Maret mungkin ya,
Di situ virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Sekonyong-konyong, itu sepertinya tiba-tiba masuk. Ada keadaan yang tidak menyenangkan, merubah segalanya. Merubah perilaku manusia, merubah kebiasaan kita. Mungkin itu gak enak buat kita. Disitulah kenapa kita perlu iman. Disitulah kenapa kita perlu Tuhan. Karena hanya Yesus yang dapat memberikan kita iman. Hanya Yesus yang dapat memberikan kita kekuatan supaya kita sanggup untuk melewati semuanya. Supaya kita sanggup untuk mengerti setiap firman yang kita baca. Mungkin ketika kita baca ada yang kita mengerti secara langsung, ada yang Tuhan ini apa? Perkataan ini apa? Tapi kita berdoa. Itulah sebabnya kita perlu Tuhan. Karena kalau orang yang kekurangan hikmat, maka kita mintanya kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat. Kita minta Roh Kudus berikan kami hikmat supaya kami mengerti isi firman Tuhan. Mungkin enggak saat waktu itu juga. Tapi ketika kita berjalan, ketika kita menghadapi masalah, tantangan dan ujian, maka percaya bahwa firman itu hidup. Dan saya berdoa buat teman-teman semua, buat saya juga, kita mengalami pengalaman bersama dengan firman Tuhan ketika firman Tuhan itu hidup. Ketika kita baca, ketika kita menghadapi situasi sekarang ini, apapun yang kita lakukan, di situ kita merasakan, wah ternyata firman Tuhan itu hidup. Disitulah kenapa kita perlu Tuhan. Ibrani 13 ayat ke-5, ini mungkin ayat yang begitu banyak orang-orang tahu. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Saya yakin dan percaya teman-teman juga mungkin sudah hafal ayat ini ya. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. So teman-teman semua, dari ayat ini, ketika kita membutuhkan Tuhan, kita percaya Tuhan gak kemana-mana, Dia gak akan membiarkan kita. Dalam keadaan yang sulit, sekonyong-konyong, tiba-tiba ada keadaan yang aneh bagi kehidupan kita, bagi pendidikan kita, bagi pekerjaan kita, bagi lingkungan kita. Tapi percaya pada firman Tuhan, bahwa Yesus, Tuhan itu sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Itulah sebabnya, mari kita sama-sama mendekat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Jesus, we need you. Setiap hari dalam kehidupan kita. Satu pujian sebelum mengakhiri firman Tuhan ini, mari sama-sama kita akan menyanyikan pujian. Pengharapan
Bapa. Biar Tuhan semakin hari kami semakin memerlukan Engkau. Kami semakin membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tanpamu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpamu kami lemah. Tanpamu kami tidak mampu ya Tuhan. Oleh sebab itu Yesus, penuhilah setiap hati dan pikiran kami. Memerintahlah dalam hidup kami Tuhan. Sehingga setiap pikiran kami, perkataan kami, keputusan kami, perbuatan kami itu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Apa yang kami lakukan itu berguna bagi banyak orang. Kami menghasilkan buah-buah roh, buah kebenaran dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, orang lain, khususnya orang-orang yang belum mengenal Engkau, mereka boleh melihat pribadi Yesus dalam kehidupan kami. Betapa Tuhan kami bersyukur menjadi anak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tema kami pada saat sore hari ini Tuhan, itu bukan sekedar teks saja Tuhan, tapi itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Betapa kami membutuhkan Engkau Yesus. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Biarlah Tuhan, panggilan Tuhan, tujuan Tuhan dalam kehidupan kami itu boleh terlaksana. Berikan kami petunjuk-Mu ya Tuhan. Berikan kami petunjuk-Mu Roh Kudus. Kami rindu Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Sebagai anak-anak muda yang ada Tuhan, kami rindu Tuhan untuk semakin hari kami dapat menjadi terang, kami dapat menjadi garam, kami memberi rasa yang baik di tengah-tengah dunia ini. Kami menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan. Sehingga dalam keadaan yang kesulitan apapun, dalam keadaan yang sulit apapun, kuasa Tuhan tetap bekerja. Bahkan kami membawa sukacita, membawa damai sejahtera dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami memiliki Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Itu yang membuat kami berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan Yesus. Biarlah terus tambah-tambahkan hikmat-Mu dalam kami. Tambah-tambahkan urapan-Mu dalam kami ya Bapa. Supaya senantiasa kehidupan kami Tuhan semakin mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Kami semakin mengerti betapa dalam, betapa panjang, tinggi, lebarnya kasih-Mu itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani Engkau pada saat sore hari ini Tuhan. Memimpin pujian, singers Tuhan Yesus, pemain musik, dan juga semua tim video, tim sound system. Engkau memberkati Tuhan, bahwa apa yang kami lakukan untuk Tuhan, jerih payah kami untuk Engkau, semua tidak sia-sia Tuhan. Engkau pasti membalas menurut apa yang kami perlukan, menurut apa yang kami butuhkan. Semuanya kami lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan di seluruh muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Besertalah bersama kami seminggu Tuhan yang akan kami lewati. Biar Engkau beserta dengan kami. Darah Yesus melingkupi kami, menjauhkan kami dari segala virus, menjauhkan kami dari segala penyakit. Bahkan untuk bangsa ini kami berdoa Tuhan, biar kuasa tangan-Mu Tuhan terus menjamah bangsa kami, menurunkan setiap gejala-gejala COVID-19 ini Tuhan. Bahkan semakin hari semakin berkurang sampai hilang Tuhan. Sekalipun Tuhan, apapun yang terjadi di bangsa kami tetap percaya bahwa Engkau turut bekerja untuk kebaikan bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Berkati dokter-dokter perawat Tuhan yang menjadi garis depan dalam melawan, dalam merawat pasien-pasien COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kesehatan, sukacita dalam pekerjaan mereka, dalam mereka merawat semuanya Tuhan. Supaya makin banyak Tuhan pasien yang disembuhkan, dan juga benar-benar nama Tuhan dipermuliakan melalui anak-anak-Mu Tuhan, melalui dokter, melalui pemerintah di mana anak-anak-Mu berada Tuhan Yesus. Pakai mereka untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakanlah doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami, doa kami Tuhan, itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join di ibadah sore hari ini. Untuk kalian yang ingin memberi, yang rindu memberi korban persembahan, kalian bisa langsung transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kalian.
So itu aja. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.